Gue Nelong. Gue Hani. Jadi, di video kali ini kita berdua akan menjelaskan bagaimana sih kemerdekaan Indonesia itu bisa terjadi dan peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, pasti seru banget kan? Pasti sih. Ya udah, kalau gitu kalian stay tune ya. Yeay. Jadi guys, awal mula kemerdekaan Indonesia itu diawali dengan melemahnya kekuasaan Jepang. Nah, karena negara Jepang itu melemah, usaha mereka untuk memperkuat negara mereka itu dengan menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Lalu mereka membentuk suatu organisasi yang dikenal dengan sebutan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, Dokuritsu Junbi Chosakai ini dibentuknya pada 1 Maret 1945 dan itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Maksud dari BPUPKI ini agar anggotanya bisa menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat negara merdeka, yaitu Indonesia pada kemudian harinya. Setelah dibentuknya BPUPKI, akhirnya mereka melakukan sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang pertama BPUPKI ini mereka merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara tersebut. Yang pertama ada I.E. Soekarno, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Setelah mereka bertiga mengusulkan dasar negara, akhirnya BPUPKI membentuk Panitia 9. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya mereka berhasil merumuskan dasar negara Indonesia dalam Piagam Jakarta. Nah, habis sidang pertama BPUPKI membuat sidang kedua, dan itu terjadi pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Pada sidang itu, mereka membuat 3 kepanitiaan negara, yaitu kepanitiaan ekonomi, hukum, dan bela negara. Pada 14 Juli 1945, para tokoh yang terlibat menyajikan hasil kerja mereka, yaitu rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan UUD. Yang ketiga, batang tubuh dari UUD tersebut. Oke guys, jadi kita masuk ke peristiwa yang sangat menegangkan dan bikin deg-degan guys. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang itu dibom oleh Amerika Serikat, tepatnya di daerah Hiroshima. Nah, sehari setelah Jepang dibom oleh Amerika Serikat, BPUPKI akhirnya dibubarkan dan dibuatlah organisasi baru yang disebut dengan PPKI atau juga bisa dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, belum sampai situ aja guys. Tanggal 9 Agustus 1945 Jepang itu dibom lagi oleh Amerika Serikat. Tepatnya di daerah Nagasaki. Jadi Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat di 2 tempat yang berbeda guys. Peristiwa pengeboman itu akhirnya terdengar sampai aktivis pergerakan. Lalu Marshal Teuchi akhirnya memanggil I.E. Soekarno dan antek-anteknya pergi ke markas besar persenjataan Jepang, tepatnya di Dalat, Vietnam. Nah, pada keesokan harinya, tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita bahwa ada kemungkinan Jepang menyerahkan diri kepada sekutu. Lalu, berita itu secara singkat menyebar kepada setiap golongan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu, golongan tua dan golongan muda ternyata memiliki perbedaan pendapat mengenai kemerdekaan mereka. Yang golongan tua, mereka inginnya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan melalui PPKI. Sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan pemerintahan Jepang. Lalu pertimbangan golongan tua kenapa mereka mau merdeka melalui PPKI, yaitu yang pertama, Jepang itu belum tentu benar-benar kalah dari sekutu. Yang kedua, mereka takut kalau misalnya Indonesia merdeka sendiri, Jepang akan marah.
Yang ketiga, Marsikal Terauchi saat di Vietnam Dalat itu sudah menjanjikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Ir Soekarno menyebarkan undangan bagi anggota PPKI untuk rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang mengetahui hal tersebut, mereka berniat untuk memboikot rapat PPKI tersebut. Golongan muda itu dipimpin oleh Kairul dan mereka rapat di laboratorium mikrobiologi. Mereka sepakat bahwa mereka akan mendesak Ir Soekarno untuk melaksanakan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soalnya Insinyur Soekarno dan Mohatta tetap menolak keinginan golongan muda untuk cepat-cepat merdeka tanpa PPKI. Tapi akhir-akhirnya mereka, yaitu golongan muda dan golongan tua, sepakat untuk kemerdekaan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Lalu Ahmad Subarjo menjemput keduanya dan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta. Nah, setelah Ir Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, Laksamana Maeda itu membawa Ir Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jenderal Moichiro dan Jenderal Otoshi. Nah, di situ mereka meminta izin dulu nih kemerdekaan sebelum dia merdeka sendiri gitu. Dia minta tolong ke jenderal tersebut, apakah boleh Indonesia tuh merdeka sekarang aja gitu. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Moichiro dan Jenderal Otoshi. Akhirnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sadar tuh kayak, oke, kayaknya emang harus memerdekakan negara ini sendiri tanpa campur tangan pihak Jepang gitu. Nah, setelah itu akhirnya Laksamana Maeda membawa pulang ke rumahnya, membawa pulang Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah mereka membuat teks proklamasi tersebut, guys. Setelah teks proklamasi itu dibuat, barulah diketik oleh Sayyidu Melik. Nah, di situ tuh ada beberapa perubahan kata yang ada di teks proklamasi itu. Nah, akhirnya setelah Sayyidu Melik selesai mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, esoknya tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia merdeka. Ir Soekarno ini menginginkan proklamasi kemerdekaan ini didengar oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi dia menyebarluaskan berita ini dengan melalui radio, pamflet, poster, terus juga pengeras suara mobil di jalan-jalan. Pokoknya banyak dah. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dibacakan pada jam 10 waktu Indonesia Barat, guys. Ada juga nih urutan pembacaan teks proklamasi. Urutan upacara proklamasi Indonesia. Yang pertama itu dia membaca dulu proklamasinya, terus yang kedua mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Terus yang ketiga itu sambutan wali kota. Pengibaran bendera itu dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Nah, jadi gimana guys, sudah mendengar sejarah kemerdekaan Indonesia? Seru banget kan? Seru banget. Dari akhir dari awal kekalahan Jepang sampai pembacaan proklamasi Indonesia. Jadi emang kemerdekaan itu nggak semudah itu. Iya guys, banyak tidak semudah yang dikira. Rintangan. Betul. Banyak pahlawan yang berkorban, banyak orang-orang yang berkorban. Jadi kita harus nasionalisme. Menjunjung tinggi. Apa sih kalau mengheningkan cipta itu apa sih? Mengenang para jadi kita itu harus mengenang para pahlawan guys yang sudah tiada, karena mereka udah banyak berkorban buat negara kita. Iya guys, kalau harus misalkan patriotisme. Kalau misalkan nggak ada pahlawan, kita ini tidak ada guys. Iya. Kita akan terus menerus dikuasai oleh dijajah. Baiklah. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf.
maaf banget kalau misalkan ada perkataan Story. yang menyindir kalian atau kalian tersindir gitu ya. Oke, dadah. Bye bye. Muah.